Idaratu Batari Parahita Masula Mangarahayu Sucito Nirmala Resekala Laniskala Penyajar Jagat Lisami Idaratu Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Kriya Giri Adi Bali Dwipa, Tegal Asi, Pucak Sari, Singaraja. Nah, saat ini Santi mau belajar ilmu leak nih. Penasaran kan? Karena banyak banget orang ngira ilmu leak itu ilmu yang negatif. Padahal pas waktu Santi bertanya kepada Ratu bahwasanya ilmu leak itu ilmu yang bagus. Nah, nanti untuk bagaimana sih penjelasannya nanti bisa di channel Santi Dharma Chandra. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, dan share. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Kriya Giri Adi Buddha Bali Dwipa, tepatnya di Singaraja, Pucak Sari, Busungbiu. Iya. Bersama Ratu Nabenya Santi, Ratu Resi. Swastiastu, Ratu. Swastiastu. Nah, ini beliau Ratu Nabenya Santi karena beliau yang mau winter. Santi udah 2 kali nggak Ratu ya mau winter di sini. Ratu, ini kan Santi banyak pertanyaan dari teman-teman. Mungkin Santi juga belum bisa menjawab sehingga Santi nunas ilmu, napi jawaban untuk dari Ratu karena kan sebelumnya untuk pas wala ke Ratu sering ngobat-ngobatin orang. Mungkin kalau untuk ngobatin orang kan dari skala sama diskala seperti itu kan. Dan sampai sekarang pun pemeda juga untuk Kriya juga banyak yang nunas tambe ya. Kalau bahasa Bali itu tambe ya, Ratu, tambe gitu kan. Nah, Ratu, kalau biasanya pas dari walake, Santi mau tanya dulu ya tentang Ratu dulu. Pas walake itu kok bisa Ratu terjun untuk di dunia seperti kayak pengobatan itu awalnya dari mana seperti itu? Oh gitu, Be. Oke. Soalnya ceritanya panjang, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, panjang biar lebih seru Ratu. Oh iya deh. Oke. Jadi di tahun 2000 nih. 2000-an. Tahun 2000 ya Ratu punya usaha lagi kan jalan. Lagi naik daun lah usahanya. Terus tiba-tiba satu istri dulu pasti walake sakit. Satu istrinya sakit. Sampai 2 tahun. Sakit 2 tahun. 2 tahun tidak bisa bergerak sampai kemana-mana, sudah ke rumah sakit sampai ke orang pintar. Tidak bisa sembuh, sudah ibaratnya menunggu ajal saja. Oh gitu. Karena sudah mayat. Jadi dengan begitu berarti dengan pasrah, dengan berdoa menerima takdir, mungkin begitu takdirnya ini. Tapi itu nggak putus asa. Tetap mencari jawaban atas karma ini, apa penyebabnya, dan pasti ada solusinya. Sering Ratu ketemu sama seorang orang pintar, konsultasi. Nah, satu saat dulu Ratu sering dapat proyek PLN. Kebetulan salah satu direktur PLN itu pintar, dia punya indigo dan sebagainya. Datang ke rumah, malah dia menyarankan waktu Ratu sewa lagi, hai Aji, nggak usah kemana-mana, nggak usah lagi ke Bali, nggak usah ke dokter lagi. Aji sendiri bisa ngobatin ibunya biar sudah sembuh. Oh itu gitu. Itu jawab, kalau saya bisa menyembuhkan, kan nggak mungkin sampai 2 tahun istri harus sakit. 2 tahun saya harus bermantik energi, melayani istri, mengantar ke kamar mandi, nyuapin, kan begitu 2 tahun. Nggak mungkin itu. Jawaban pasti bisa, karena di balik energi dalam tubuhnya Aji ada energi yang lain yang akan menumpang gitu. Oh gitu. Itu bahasanya beliau. Dulu Mas Malaka ya, Mas Malaka. Coba aja buktikan. Tapi karena sudah kepasrahan, tidak ada jalan lagi. Karena uang untuk berobat habis. Dan makan pun susah. Akhirnya ikutin saran temennya di PLN itu, jam 12 malam di Padma. Di pasar waktu itu. Di pasar. Di Padma ini kan air putih biar menjadi tirte. Kita ucapkan meditasi beberapa kali ya Pak Om Namah Siwa dan mohon penyembuhan bersama istri kan itu.
Akhirnya paninya tak kasih minum pertama tuh. Minum, tak kasih kecisin cerita. Oke, Pak, kok bisa kebuka matanya, bisa mau kebuka langsung. Buka, kasih minum, mau. Besoknya lagi begitu, mau 3 hari mau bicara. 4 hari bisa bergerak. Bergerak sampai 1 minggu, sampai 1 bulan, bisa berjalan. Aktivitas seperti biasanya. Tapi masih kurus kayak tulang aja, tapi bisa jalan. Nah, akhirnya terus sinergi sembuh. Terus kami ajak meluka ke tempat-tempat suci, masa anugerah apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Akhirnya setelah itu Ratu sampun jadi pemangku belum? Belum. Masih ada pengusaha. Belum pemangku juga belum. Terus belum. Nah, setelah itu sudah perjalanan sekitar 6 bulan. Nah, itu sering ke pura kemana-mana melupa atau menyucikan diri sama sugesti persis semua karma buruknya itu. Kita sakit mesti karena karma itu karma di masa lalu yang ke bawah sekarang ini. Apapun sekarang yang sekarang ini kan begitu. Jadi intinya dibersihkan dengan sebuah kekuatan, akhirnya mencapai penyembuhan walaupun tidak 100%. Yang penting udah 80% sudah sembuh. Nah, baru sembuh 80%, nggak tahu dari mana, banyak orang datang ke rumah minta obat di Denpasar. Waktu itu nggak percaya, banyak yang nyari bawa pejati, bukan saya. Cuma udah bawa pejati, udah mulu pemangku itu atau? Karena sama orang itu. Saya bukan jero, saya tukang memang, tapi tukang ngasih, tukang bangunan. Usahanya Aku perbaikin instalasi rumah dan sebagainya. Tapi bukan memperbaikin orang dan saya bukan balian. Waktu udah tinggal kerja, ini ternyata ditunggu sampai sore. Pasien yang pertama orang sipil dari Nusa Penida. Orang dari Nusa Penida. Dia bawa pejati, bawa sepeda Nusa Penida. Katanya susunan dia menggerakkan harus berobat ke tempatnya Ratu dulu itu. Belum jadi geria kan waktu belum jadi geria. Ketekitan, aduh nggak percaya dulu. Tadi bohong, gitu bohong. Nah begitu, kan sudah Ratu datang dari kerja jam 6, dia masih di rumah. Bingung apa dikasih obat orang ini. Dia balian itu loh. Dia balian sakit kepalanya. Minta obat apa dikasih, kan bingung Ratu. Bingung. Pikir Ratu habis salah alamat. Kan itu ceritanya. Begitu. Pikir Ratu. Lucu banget sih kebayangin bingungnya Ratu itu ya. Ambil air aja, ambil air. Langsung ke dapur, ambil air aja deh. Air gak pura-pura aja Ratu gitu. Gak pura-pura atau memang gak bisa memantra, gak tahu apa. Dan itu sudah begitu diperciin dia tuh sembuh. Sembuh lagi. Saya sembuh, suk semua langsung nangis, dia langsung nangis. Ratu bingung, bingung langsung apa doa pelinginya Ratu dipeluk dulu. Kesusunan saya di sini, begitu. Bingung saya, lama bingung Ratu. Gimana kok udah sembuh? Kalau kamu maunya biar cepat pulang gitu loh. Itu awal pertama tuh. Awal pertama itu. Begitu tuh, besoknya lagi 3 hari datang lagi. Orang Bali kan 3 hari datang lagi. Gak salah alamat, bener kok di sini gitu. Dia bilang lagi bawa jadi. Oh iya, ya udah kalau dia datang sih silahkan. Nah, akhirnya lama-lama ya banyak tetangga yang bawa bayi tuh, orang kerasukan dulu. Orang kerasukan bawa bayi. Begitu banyak orang yang sakit aneh-aneh datang ke rumahnya Ratu dulu. Ratu bingung. Datangnya jam 3 pagi, jam 5 pagi masih tidur-tidurnya gitu, dicoba apa kasih nih gitu. Tapi tiap pegang orangnya sembuh. Bisa pegang sembuh. Nggak enak, nggak ngerti kok sembuh gitu. Nah dari sana, dari mulut ke mulut terkenal Ratu di Denpasar bisa ngobatin orang. Akhirnya usahanya mandek. Kenapa kok mandek? Padahal anak buah banyak. Begitu mau jalan, duluan tamu yang datang. Tamu sudah berteriak minta tolong, kadang memegang tangannya Ratu atau kaki, minta urip, yang mas urip mohon. Begitu gimana? Orang memelas begitu ya kerjaannya diterbelangkai anak buahnya, nggak diurus sama 1 hari 2 hari terus begitu. Karena anak buahnya sampai hilang semua.
saya nggak sempat untuk urusannya Oke. karena belum apa udah ada orang datang. Nah itu akhirnya banyak yang datang bingung Ratu. Indikasi Ratu lebih dikasih lagi. Kalau begini saya gimana nih? Saya apa harus jadi pengusaha apa begini? Mohon sama beliau. Mohon. Kalau boleh tetap jadi pengusaha, boleh pengusaha karena itu sebagai Ekonomi lah. anak-anak masih kecil, Nggih. itu anak masih kecil, begitu istri masih sakit, mau berduka luar, dikasih tapi dapat posisi saat itu ada dua pilihan dikasih, Gimana? jadi pengusaha kaya, cepat kaya, Kalau depan sebut saya. tapi cepat jatuh. Oke. Begitu Nana, udah Nana, rezeki lo bagus, sudah tinggi, jatuh lagi seperti membangun bangunan di pantai. Oh, Begitu datang ngomong lagi, habis lagi. Yang kedua dicari jalur spiritual. Kalau jalur spiritual tidak akan kaya, tapi bisa memampukan. Cukup lah itu. Cukup. Tadi dia bilang bahagia dan sebagainya itu bilang. Ya udah kalau ini memang jalan saya siap. Oke. Akhirnya usahanya Ratu Tinggal. sudah usaha udah jalan, sudah tinggal ini hasil. Oke. Begitu anak-anak suruh ngaji itu nggak mau juga. Oke. Nah akhirnya dari sana Ratu ngayah selama 2 tahun. Ayah di mana? Sudah ngayah untuk umat, Oh, sudah ngayah untuk untuk tiap umat. hari di orang-orang Oh, kamu oke. bosan, sangat bosan. Tiap hari orang mau teriak tiap hari orang kerhokan tiap hari begini belakang tetangganya untuk mentaham. Oh coba Ratu terus. Kalau yang tetap ngayah tapi sampun aja dari balian. Bukan nggak mau ngayah, bukan dari balian lah kalau ketentuan. Kalau bisa dia naikkan tingkatnya partner ke balian, bisa dia mau pimpin umat, berikan yang terbaik buat dalam. Oke. Akhirnya udah meditasi, datanglah beliau. Jadi dikasihlah wejangan, tetap dikasih energi, tetap dikasih inisiasi, dikasih ilmu, tetap. Beliau bilang besok pagi anak jadi nabi, dia bilang begitu. Itu yang bingung, nabi apa? Kan bingung kan nabi apa? Pokoknya besok datang, pagi ada orang datang. Benar. Belum, baru jam 6 udah ada orang datang, minta inisiasi, minta energi, minta ilmu, bingung ilmu apa? Mandi kasih. Yang minta ilmu gini Ratu. Aduh, saya bukan guru. Saya harus begini, dikasih sama leluhur harus kesini tuh. Oh leluhurnya nggak begini. Oh ya sekarang tak panggil leluhurnya, dia bilang, tak bilang gitu. Tak panggil leluhurnya, biar leluhurnya mengajarin gitu. Dari orang nggak paham. Tak panggil leluhurnya datang, dikasih energi atau cuma menggerakkan tangan, leluhurnya masuk ke dunia Ratu, terjadilah inisiasi itu. Makanya pada sekarang berapa yang sampai 15 tahun tetap setia sama Ratu dari awal dari sana dia. Oh dari Denpasar Dari situ ya Denpasar. sampai Ratu pindah ke Di sini. sini juga tetap setia yang udah ada kasih energi. Ya maksudnya tahu cara terima kasih lah. Ya. Oke. Nah, karena dia kan sudah begitu dapat energi dari Ratu, hidupnya baik, dari dulu hancur semuanya naik semuanya, ekonomi apapun bahagia. Nah begitu 2 tahun bosan jadi balian, akhirnya dinaikkan dari nabi. Begitu berapa bulan lagi dicari sama beberapa orang suruh jadi mangku, nggak mau. Begitu di kampung suruh jadi mangku juga nggak mau. Kamu mikir? Kampung ini kampung ini kan keturunan mangku Ratu, tapi nggak mau karena masih muda. Begitu tuh terakhir datang lagi beliau ke dunia itu. Jangan nolak lagi. Inilah kesempatan yang baik untuk berkarya baik. Tidak usah nggak boleh menolak lagi masalah dari mangku. Akhirnya masyarakat Padang Sambian Kajeng Ratu jadi mangku di sana. Kan ada di sana. Di Padang Sambian. Padang Sambian. Jadi semua udah siapin baju, banton semua. Lalu tinggal masuk ke pura itu jadi mangku. Seakal. Di luar logika lah gitu. Diterima sama masyarakat di sana. Setelah begitu jadi mangku setelah 3 tahun. Ratu udah akhirnya ngayah kalau sekeliling Nusantara. Jadi ada ikut satu jadi panitia di 18 Bajul, dulunya dia jadi ngayah ke pura-pura, berikan doa ke pura di sini, berdoa. Itu ceritanya. Akhirnya sukses Ratu bikin karya agung saran teman-teman panitia 108 Bajul itu sukses. Akhirnya lagi 2 tahunnya disuruh meriksa doa mah. Nggak mau, karena wah kalau dari mangku jarang mau dikse jadi sulingi
Tidak ada cita-cita begitu kan begitu. Nggak ada di pikiran Ratu untuk jadi sulingge gitu kan? Pengennya jadi pengusaha aja Ya, gitu. ada pikirannya kan untuk itu tetap menolong mama tapi bukan jadi sulingge. Iya. Akhirnya ekonomi lagi jatuh. Hmm. Ekonomi jatuh, punya mobil 2 dicuri gitu loh, ditipu gitu loh. Akhirnya jatuh lagi sampai anak yang keempat sampai meninggal. Lagi merenung bukan seperti di apa namanya kejarannya udah nggak ada Sudah stuck gitu udah ya. nggak bisa kemana-mana lagi, Iya. nyerah akhirnya. Begitu nyerah, mohon sama beliau lagi kalau memang saya harus jadi sulingge, mohon carikan nabi sesuai dengan bukan dari Ratu sendiri yang Bukan Ratu yang nabi. dari gitu. Oh ini orang sakti, ini orang pintar, orang kaya, bukan begitu, tapi biar dari beliau yang Iya. itu Ratu meditasi di sini di kiri ini sebelum Napoleon Basar. Iya. Ratu mohon kalau saya memang harus jadi nabi, mohon 8 jam ke depan di rumah Batu Kandek. Batu Kandek ya. Biar datang sendiri sulingge yang sudah bertrijati dan belum mempunyai anak. Itu bahasanya dia orang kalau sulingge sudah bertrijati pasti sudah punya sisi banyak. Biar tidak punya anak. Ternyata ada datang. Dia bawa mobil dengan bawa tongkat kebesarannya, bawa tongkat, bawa sertifikat lagi. Kok ada sulingge kemana bawa sertifikat kan ini terjadi benar. Di sana itu nggak bisa nolak. Yang tidak terjadi kok bisa terjadi. Makanya kemana nolak itu biar nggak jadi sulingge. Nah di sana akhirnya langsung tak sungkemin. Saya siap menjadi ogenya. Itu yang nabi kan Ratu tadi cerita ada 3 nabinya Ratu. Itu yang nabi-nabi. Nabi nampak. Oh nabi napaknya. Ya. Oke. Itu nabi nampak. Oke. Nah jika cerita nggak selesai jadi sulingge kan gitu. Nah akhirnya sudah menikah sampai detik ini ya akhirnya ya bahagia ternyata. Ternyata kalau sudah jadi sulingge kita nikmatin, ikhlas melayani umat tanpa pamrih, tanpa memikirkan sendiri, terpakai memikirkan untuk umat. Ternyata bahagia. Dulu pikir susah, berat. Ternyata seperti ini kok gampang. Ternyata malah umat yang banyak tercerahkan akhirnya. Nah itu jangan dibahas lagi sudah. Sekarang titik poinnya apa gitu? Nah, gitu Titik kan. poinnya Nah, apa itu sekarang? tadi kan kita Sati mau membahas tentang pengobatan dan itu memang historinya Ratu kenapa kok bisa terjun di pengobatan seperti itu kan. Nah, Ratu kalau memang untuk jenis-jenisnya sakit itu kan pasti banyak faktor ya, mau skala sama skala. Biasanya yang sering Ratu tangani itu kan bagaimana itu? Jenis-jenis sakit apa aja sih atau bagaimana sih Ratu? Kalau selama Ratu nanganin sampai detik ini itu banyak dari penyakit medis dan medis. Non medis bisa Ratu berikan pelayanan, non medis pun bisa. Ada beberapa orang juga kanker, stroke apapun bisa Ratu bantu atas restu beliau. Artinya yang hebat tuh beliau sendiri, Ratu kan sebagai media saja, perantara saja sebenarnya begitu. Jadi semua sakit itu bisa diobatin pertama. Yang penting dia bisa bersyukur dengan sakitnya itu. Bersyukur dengan sakit? Iya. Dikasih sakit kok bersyukur Ratu? Karena dengan kita bersyukur, berarti kita sudah mengurangi karma buruk kita. Oh begitu. Kalau kita dengan bersyukur berarti penyembuhan lebih cepat. Kedua dengan bersyukur karena itulah bagian dari kehidupan kita yang kita terima. Harus kita harus melewati fase itu. Ada bersyukur dulu. Kalau dia bisa bersyukur pasti sembuh. Tapi kalau dia terus mengeluh dengan sakitnya yakin akan bisa sembuh. Itu sebenarnya. Terus pertanyaan tadi apa tadi? Nah, jenis-jenis penyakit tadi katakan. Nah, ini untuk apa poinnya? Kira-kira kalau untuk ciri-ciri orang yang biasanya kan mungkin kalau untuk secara skala mungkin bisa diobati dengan menjaga pola makan dan lain-lain. Tapi kalau di skala nih biasanya kan ada kiriman magic lah. Ciri-cirinya itu bagaimana sih? Ciri-cirinya dulu lah tuh. Kalau ada orang yang terkena magic biasanya. Biasanya kalau dia sudah ke dokter 2-3 kali tidak ada perubahan, pasti udah magic gitu. Tidak ada perubahan dah. Itu yang pertama. Kedua, pada saat dia kena magic sakitnya dia menjelang hari-hari tertentu dia kumat. Oh ada waktu-waktu tertentu gitu ya? Oke. Itu pasti kumat. Berarti ketiga dia kadang-kadang di luar kesadaran. Keluar kesadaran bagaimana? Umpamanya kadang-kadang dia ngomong, kadang-kadang di luar logikanya dia. Oh gitu. Ada yang nempel masalahnya. Tapi dia benar, tapi kadang tidak. Gitu loh. Nah yang empat kadang-kadang dia bisa jadi kerahuan. Kadang dia bisa kerahuan dari pura dari mana. Dia mengaku dewa ataupun dia itu biasa. Ada begitu. Ada itu udah tempel.
Oh, ada itu tempelan Ratu. Belum tentu yang murni itu. Oke. Tanya, itu karena sakit bisa jadi bubai, bisa jadi puting itu masuk jadi kerawuhan. Oke. Itu biasanya yang terjadi kadang-kadang kalau orang yang kena majik ya tidurnya susah. Kalau tidur masih susah, malamnya susah tidur dia. Nah, jadi kadang-kadang kepala sakit menyerang, badan, perut apapun, banyak tergantung di mana letak mejanya dia. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus untuk pencegahan biasanya. Kalau pencegahan kalau kita di Bali, di Nusantara hampir sama. Semua agama hampir sama. Barang siapa yang rajin sembahyang, rajin sembahyang tengah malam, pasti songkare, mejek itu bisa terhindar dari diri kita. Yang penting kalau Muslim sholatnya taat, kan begitu. Hindu rajin sembahyang sama gitu kan. Itu kuncinya dulu ya. Tapi kalau sudah ini dilakukan jebol, nah kan kadang-kadang jebol juga. Mengapa dia bilang walaupun dia rajin sembahyang bisa sakit juga. Belum tentu yang rajin sembahyang sehat, belum tentu. Bisa jadi yang nggak pernah sembahyang dia sehat. Pertama, jebolnya karena karma. Kalau dia karma kelahirannya nggak bagus, walaupun dia sembahyang pasti sakit. Ada apalagi ada energi negatif yang masuk. Ya, itu harus dibersihkan. Dibersihkan dengan ruatan, dengan bebayuan dan sebagainya dibersihkan. Setelah itu baru bisa sembuh. Kalau untuk pencegahan yang kedua ada dengan cara meditasi, pencegahan kedua dengan syukur, yang dengan tiga tidak membalas sakit itu. Contoh ada orang yang cilok sama kita, jangan dibalas, doakan orang itu. Biar kita tidak kena pengaruh negatifnya. Kadang-kadang kan orang-orang di Bali atau di mana pun orang begitu terus dia dipikirkan, dia mau tidur dipikir itu yang buat sakit magic tempat masuknya. Jadi cuek aja lah Bu Dono, kita doakan hal-hal baik aja lah gitu kan. Itu pasti. Kalau kita sekarang mikirkan dia begitu apalagi sampai mau tidur, pikir alam bawah sadar ini ngonek ke alam semesta ini cepat dari kena. Jadi dia nggak punya benteng. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, nah ini nih di luar logika. Gimana itu? Di luar logika ini ajaran kuno, ini tantra kuno gitu. Kalau kita terserang magic, nah kita kalau bisa kita punya dalaman tuh balik. Maksudnya pakainya pakai celana dalam gitu ya atau balik gitu. Songgare itu udah magic juga. Coba bisa dibuktikan walaupun kelihatannya gampang, coba buktikan. Siapa yang mau ponak sandi, paman sendiri, coba aja nanti buka semua dibalik. Dan itu pun bisa untuk narik positifnya juga. Untuk nolak bala bisa itu. Nah itu yang ketiga. Yang keempat bisa pakai agama-agama itu agama contohnya nak santi mau datang ke ratu tolong saya minta bekal tameng diri buat apa bisa juga itu kayak misal kayak kalung kan ya untuk kalung untuk seperti begini kayak kemarin ini di sini untuk kalung bioenergi yang sifatnya metafisika tapi bukan yang sifatnya yang terlalu magis bukan tapi sifatnya metafisika. Nah itu bisa melindungi. Karena sudah ribuan bikin seperti begini. Tadi namanya metafisika atau bioenergi sekelar bumi, jadi itu bisa menolak segala satu untuk mencegah magic, gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang nggak bagus. Tadi kan punya itu yang dari Ratu yang ini. Tak buat kalau syuting malam Ratu kan tadi syuting hantu-hantu gitu. Kalau bawah ini hantu-hantu pada jauh ya, jauh ya. Bisa dibuktikan. Nah itu bisa yang bisa pakai minta begitu. Kalau yang mau simpel pakai apa itulah yang pakem agama-agamaan. Kalau yang mau gitu pakai CD kebalik boleh, tapi sementara itu tidak menetap. Tapi yang bagus sebenarnya meditasi muka. Contohnya meditasi di mana? Meditasi pada saat meditasi yang paling bagus jam 12 malam. Jam 12 malam. Ya. Kalau ingin hidupnya sehat, berbahagia, sukses, sejahtera, meditasi jam 12 malam. Sebelum meditasi jam 12 malam mandi dulu. Saat mandi, sudah saat mandi, bersihkan tubuh, berdoa. Apa yang tujuan utamanya apa? Biar sukses, pokoknya biar banyak semua orang-orang sayang sama Kanti, tidak dihina sama orang-orang seperti sekarang pada begini gitu. Mandi jam 12 malam sampaikan doanya. Setelah itu meditasi dan mengucapkan Om Namah Siwa. Karena kita hidup. Kalau yang Muslim boleh lalu sebut nama Tuhan masing-masing. Mohon tolong dia. Dan kalau itu dilakukan tiap hari, belum sampai 42 hari, pasti ada keajaiban.
Kalau sakit pasti sembuh. Intinya kita juga buat sarira evaluasi Iya. diri, bersyukur, Iya. terus bukannya malah marah-marah atau menyalahkan apapun gitu kan Ratu. Iya. Seperti itu. Kalau kita menyalahkan keadaan, kita sama dengan memperburuk keadaan kita sendiri. Oke. Apapun keadaannya saat ini yang umat, apapun sakit, apapun itu bagian dari perjalanan hidupnya dia. Harus dilewatin dia itu. Bisa nggak dia bisa melewati fase itu? Oh. Kalau dia bisa melewati fase itu dengan sempurna dan mendapatkan jalan karma baik, orang itu pasti sembuh. Oke. Nah, apa contohnya tadi Ratu? Tadi kan Ratu bilang kalau ada memang kalau kena black magic itu ada hal-hal yang nempel pada badannya manusia itu tadi kan. Itu kan termasuk kayak jin, setan atau apa yang nempel itu kan. Kok bisa mereka nempel di kita itu ada yang apa ada yang nyuruh atau bagaimana? Iya. Itu bagaimana? Biasanya orang-orang sekelas dukun ataupun di bali-balian yang kiwe, berarti kiwe yang kiri, yang mainnya kiri, dia pakai roh-roh itu untuk nyakitin orang, dibantu orang. Oh, berarti mereka memanfaatkan roh-roh yang Ya, memang bawah itu. untuk disuruh untuk Ya. untuk menggoda orang ini, menyakiti orang ini. Oh, seperti itu. Kadang kan sifatnya roh itu kan sifatnya memang suka begitu. Oke. Oh. Seperti anggaplah contoh, anggaplah tuyul dia suka mengambil uang, dia kasih modal begitu, memang tugasnya dia begitu kan senang dia. Oke. Kan begitu istilahnya kan begitu. Iya, Ada iya. juga roh-roh yang memang sifatnya memang negatif, dikasih model begitu, dikasih makanan khusus untuk dia, yang mau aja dia. Oh, Gitu. iya, iya, Ratu. Nah, berarti kan misal udah terlanjur nih, udah ada makhluk yang memang nempel di badannya seseorang tersebut gitu kan, di orang manusia tersebut karena udah ada kiriman gitu. Cara membersihkannya, misal kan udah ngelakuin ini itu nggak berhasil, itu bagaimana Ratu? Nah, kalau sudah melakukan contoh, dia sudah ke satu tempat balian belum berhasil, kedua ke tempat orang suci belum berhasil, berarti karmanya masih berjalan nih. Kalau ketemu orang yang tepat untuk membersihkan karmanya dia, Oke. kalau udah ketemu sama orang yang tepat untuk memutus karma dia, sedikit aja dikasih energi sama orang pemutus karma, hilang sakitnya itu. Tapi kalau dia belum terputus karmanya, dia kemal sampai habis uang kadang-kadang masih dia sakit. Jadi intinya yang menentukan juga karmanya dia. Tapi kalau roh-roh yang baru-baru nempel itu biasanya sih pengalaman Ratu, dia dibawa ke tempat suci aja, melukat ke tempat-tempat suci udah hilang biasa. Walaupun ke orang-orang yang punya energi, dia punya energi cakra yang bagus, kundalini yang bagus, dasa bali yang bagus, pasti sembuh. Nah, tadi kan Ratu menyebutkan bahwasanya untuk balian kan ada yang kanan dan kiri gitu. Misal kalau untuk kanan pasti untuk membantu orang untuk hal-hal baik atau apa kan. Kalau yang kiri berarti kayak semacam ilmu hitam dan apa sih sanksinya Ratu? Maksudnya itu kan nyuruh roh untuk menyakiti orang lain, itu kan pasti juga karmanya sebagai dukunya juga seperti itu kan. Itu sanksinya apa kira-kira seperti itu Ratu? Suatu saat itu. Kalau sanksi sih aku nggak paham sih sebenarnya. Itu kan baru bagian dari sebuah kehidupan seperti kalau dibalik seperti karma pala. Barang siapa yang menanam jagung, ya jagung yang dipetik. Dia menanam durian yang dipetik. Kalau dia berbuat ke kiri, dia menyakitin orang, terus dia tersakitin juga. Oh gitu. Umpama dia tersakitin di kehidupan sekarang, dia banyak datang sakit. Kan begitu. Itu hukum sebab akibat. Itu aja yang aku tahu. Karena Tuhan memberikan anugerah untuk umat itu terserah. Tergantung jalan umat yang menentukan nanti kan begitu. Makanya ya pilih-pilih lah kita ke tempat atau ke orang-orang begitu gitu. Tapi kalau memang tujuannya pada dasarnya semuanya baik, ilmu itu semua baik. Kalau ada yang ilmunya nggak bagus, tergantung orang. Di pisau, anak main pisau. Kalau pisaunya dipakai di dapur ya bagus. Untuk memotong sayur, untuk pakai jahitan bagus. Tapi kalau untuk menusuk, nah gimana? Berarti buruk itu pisaunya. Ya, sama dengan begitu. Ilmu itu semuanya sebenarnya pada dasarnya ilmu bagus. Karena semua itu bisa dipergunakan pada saat tertentu. Tapi kadang-kadang salah penggunaannya di tempat tertentu itu aja. Oke. Itu sebenarnya. Kan tadi kemarin ya sedikit banyak karena udah cukup lama di Bali ya, 2 tahun itu kan dengar-dengar tentang Lea atau apa itu Ratu. Katanya Lea itu pengobatan lah atau apa. Kalau menurut Ratu Lea itu bagaimana sih Ratu? Lea itu sebenarnya adalah sebuah simbol. Lea itu sebuah simbol kesucian hidup berdarah. Oh, Lea itu simbol kesucian. Karena di Bali itu sudah banyak fitnah. Oh ya, Santi kalau belajar Lea boleh ya berarti ya? Bagus sekali. Oh, Santi mau belajar Lea nih. Kalau Lea itu adalah energi suci, bukan
Maksudnya apa gimana? Ada Ratu? penglihatan namanya beda. Oh beda. Kalau lihat tuh sinar namanya tuh. Dia itu sinar ketuhanan yang maha esa. Contoh seperti nak belajar cakra, belajar Oke. kundalini itu sudah dengan melihat tuh. Belajar dasar sahabat, belajar membangkitkan energi api dalam diri kita. Ratu. Adapun yang ada yang berubah wujud tuh beda, itu penglihatan itu namanya. Oh jadi kalau Lea sama penglihatan beda. Kalau Beda. Lea itu ilmu suci dari Ide Betara. Nah, contoh sekarang, Oke. contoh kita di Seru banget Bali, nih obrolan. di Bali sekarang contoh kita nyungsong di Batara Ratu Ayu Ampura Oke. berwujud beranda. Oke. Apakah beliau jahat? Enggak. Kan enggak, kan itu wujud diwujudkan sama ini sama beliau sangat suci, pemahaman. Kan begitu. Nah, coba masyarakat aja yang salah memahaminya. Kalau lihat tuh ilmu suci, ilmu tua diwali. Iya. Kalau semua yang mau belajar lihat tuh bagus karena orang-orang belajar lihat tuh masih dia tuh ramah-ramah. Kadang-kadang apa namanya dia nggak makan Kaki empat. kaki empat. Santi udah nggak makan Kadang-kadang kaki empat. begitu jiwanya sosial. Begitunya sifat-sifat kedewataan yang muncul. Iya, semangat. Itu sebenarnya. Tapi kalau bisa di belakangnya di depannya si penglihatan beda ada. Itu penglekasan namanya, penglekasan. Jadi dia belajar sudah dikasih wajah cantik, dia berubah jadi bojok, jadi kerah, itu namanya penglekasan beda itu. Tapi kalau benar-benar inti seharinya lihat tuh bagus. Bagus ilmu suci untuk mencapai tujuan. Apalagi ada ilmu pelepasan sana. Oke. Ya itu kan Santi interest Ratu, maksudnya Santi tertarik akan hal itu kan Ratu. Santi itu juga apa ya Ratu? Jadi sedikit sharing lah sama Ratu kita kan. Karena ilmu itu kan ilmu warisan Majapahit. Oh gitu. Cuma ada di Bali. Cuma ada di Bali itu. Geng. Ilmu adanya. Nah, apa Santi itu kan jujur Ratu, hampir 2 bulan 3 bulan ini tuh kayak jobless tuh dalam artian nggak ada kerjaan yang menetap, yang dulunya Santi di kantor di Jakarta itu mentereng kantor BCA dan lain-lain kan. Di Bali tuh Santi tuh cuma apa ya, kegiatan di tarot, terus ada pedangnya sakit disuruh mijetin, kayak tadi Santi mijetin kartu istri di sini, gitu-gitu aja keliling. Tapi Astungkara bisa hidup Ratu. Iya, jadi begini nak. Gimana tuh Ratu? Di balik kehidupan ada kehidupan. Iya. Di balik ada pelayanan, ada yang melayani. Sebenarnya begitu. Kalau kita udah punya prinsip melayani, total melayani masyarakat tanpa pamrih, di saat itu nak akan dapat kebahagiaan pasti. Kadang walaupun kita ibaratnya ngayah, sing mau bayah, layah, siap dulu. Itu bagi cobaannya dulu. Kalau sudah melewati fase ini, naik ke fase yang kedua nanti gampang. Karena itu sudah mengalami seperti itu. Jadi sampai Kalau sudah mengalami seperti itu nanti nggak bisa sabar menghadapi situasi, bisa tidak cepat emosi, tidak cepat kalut dan sebagainya. Karena pada saat ada kejadian itu kita sudah bisa merenung diri. Tapi kalau nggak melewati fase itu nanti egonya lebih tinggi, jatuhnya lebih cepat. Oh, jadi harus balance ya Ratu ya. Balance. Dan itu jangan khawatir dengan pengayaan, jangan takut makan karena begitu nak Santi melakukan pelayanan, leluhur pasti senang. Apalagi dengan ketulus ikhlasan. Sebenarnya nak Santi ini sebenarnya kan untuk apa yang dikerjakan bagian dari leluhur nih. Karena tugas leluhur belum sempurna dulu, sekarang nak Santi yang menyempurnakannya itu tugasnya sebenarnya. Ratu ya tugas dari leluhur berapa kali udah jadi sulingi belum sempurna mungkin. Sekarang Ratu walaupun belum sempurna juga tetap. Tapi paling nggak Ratu udah maksudnya mau lah untuk melanjutkan karma dia. Gitu. Kan begitu. Dulu seperti nak Santi juga begitu, dua orang tua leluhurnya dulu orang yang pintar, sekarang harus ketemu itu lagi. Coba wadahnya beda. Wadahnya. Ya itu. Ilmunya masih tetap ada. Jadi ya kemarin ya agak bingung itu dalam artian masa sih kok bisa gini. Kadang orang Ratu kan pertama udah bilang begitu nak Santi ke Giri bertahap inisiasi dulu cakra gitu. Nanti nak jadi begini pelan-pelan, benar nggak? Benar itu. Bener sih yang diomongin lah tuh bener. Ya kan? Nah, itu. Yang Santi pertama kali dari Jakarta ke gereja sini tuh masih nangis udahlah keadaan tuh kalut bontang banting lah, habis cerai, habis kehilangan uang miliaran. Terus Ratu bilang tapi
apa leluhurnya tadi datang, terus apa nanti kayak ngobat-ngobatin. Santi kan Nggak percaya kan? jujurnya gengsi lah Ratu. Santi S2 masa iya ngobatin gitu kan Ratu. Dalam hati masa Ratu ngomong gini, iyalah aku S2 di Jakarta loh, magister loh, disuruh ngobatin orang gitu kan. Pokoknya kan mikir lagi. Sampai kemarin itu di mana di Guang tuh Ratu, kan ada mau ini hari ini kan pagrusi. Jadi pas apa ada ibu-ibu pingsan itu kan suaminya tuh nyari Santi. Dek, Santi mana Santi mana? Nah, Santi kan nggak ngerti ya Ratu. Udah sesek, pokoknya udah gitu kan. Terus Santi bawa minyak ini yang dari Ratu nih, minyak siwak ini. Terus Santi gorengin lah di sini. Tenggara beliaunya nafasnya apa bisa normal, bisa aktivitas kembali. Pokoknya nanti ya tentang anaknya seperti ketaruhan untuk pengobatan baru. Sama dengan pembayaran karma, sudah karma semakin tipis, saktinya luar biasa nanti. Jadi janda sakti di Bali. Iya. Kenang derita kan gitu. Jadi Bercanda lah tuh, bisa biar fun. ngobatin dengan baik, bisa memberikan itu nanti dulu seneng. Iya. Dulu harus sadar nih generasi Ratu terus kenangan Ratu begitu. Iya sih, karena Ratu Beraplikasi itu ke alam semesta terus. di grupnya kalau nanti baca di grupnya Ratu nih nada-nadanya Ratu puasa, nanti buka puasa doain anak-anaknya seperti itu kan ada. Karena kita hidup nggak bisa sendiri, harus ke alam dulu. Kamu gimana Ratu? Iya. Gimana? Kita tuh bagian dari alam. Iya. Nggak bagian alam. Makanya Iya. itu kita baru bangun dan doakan alam semesta dulu. Oh, Doakan Bali, Nusantara biar Nusantara kembali bagus, pemimpin-pemimpin Bali yang benar-benar baik, apa memikirkan rakyat, tidak memikirkan apa ego sendiri. partainya saja, biar memikirkan rakyat, biar rukun, apa kebutuhan rakyat dipenuhi dan begitu, biar ekonomi juga bagus. Itu nah, kedua baru yang lainnya pemimpin yang sampai ke desa, baru kita diri sendiri doanya apa itu. Jangan kita sendiri dulu, yang alam dulu yang besar, yang kecil pasti kena. Kalau yang kecil kita doakan, yang belum tentu yang lain kena. Karena begitu kita seperti kita melempar sebuah bandula, kembali lagi. Oh, seperti itu. Kalau kita berdoa, kalau alam akan merespon kita lebih cepat. Makanya tuh sarannya berdoa untuk alam. Doakan alam manusia dan isinya, musuh-musuh yang musuh kita, yang ada yang bertikai kita doakan, yang apa ada warung yang sepi kita doakan. Itu harusnya kan. Nah itu kan jarang orang yang mau begitu. Kadang-kadang kan orang tua bebek di urusan dia. Iya sih, yang penting urusanku selesai ini apa. Nah, malah itu dia hidupnya kan tidak bermakna nanti. Oh gitu. Ya, suatu saat dia jatuh dia baru tahu rasa. Makanya doakan alam semesta. Doakan semua isi. Ya, itu kuncinya itu. Nah, satu lagi Ratu, bagaimana sih maksudnya kalau Ratu kan udah punya, kalau Santi lihat di grup gitu kan untuk apa lihat kegiatan di grill dari pagi sampai malam itu ada aja momennya itu yang banyak gitu kan. Gimana Ratu untuk tetap menjaga hati, menjaga diri agar tidak sombong, agar tidak tinggi. Biasanya kan ada nih Santi ketemu nih sama orang-orang yang memang punya ilmu gini, aku bisa ini loh, aku seperti ini loh gitu kan. Jadi itu gimana cara menjaganya gitu? Jadi apa namanya untuk menjaga kualitas kita dulu. Pada saat kita selesai melakukan pelayanan, entah ada orang itu membawa sesuatu, ada bawa hadiah apapun, hadiah itu pertama kita harus sampaikan ke beliau dulu, doakan dulu. Jangan langsung kita masuk bangga. Kedua, pada saat kita sudah melakukan aktivitas kegiatan masyarakat itu kita mandi. Habis mandi biar nggak nempel. Habis mandi kita berdoa, ada meditasi lah. Meditasi kembali ke kebudayaan kita dengan otot napas itu untuk merelaksasi otak kita biar tidak sombong, tidak ego. Itu dilakukan. Tapi jarang orang yang mau begitu. Itu amatnya jarang mau begitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Walaupun semalam apapun, secapek apapun ada tetap harus dapat meditasi yang minimal 5 menit, 20 menit, apalagi 1 jam. Pertama untuk memulihkan kondisi kesehatan, kedua untuk memblessing pengaruh-pengaruh dari pagi sampai sore karena banyak pasien kadang-kadang kan begitu yang nempel itu biar keluar. Kadang sampai itu yang nempel mempengaruhi pola pikir kita. Iya. Nggak sombong, nggak ego kan atau. Jadi kalau nanti kalau misal kita pamerin ilmu atau apa kayak soal itu, taksunya juga bisa hilang juga ya. Kita di Bali dan saudara nggak boleh begitu. Karena ilmunya itu kalau di Bali itu aji wirin namanya tidak bisa dimainkan. Tapi kalau memang untuk umat mau membutuhkan silakan.
Jadi apapun ilmu itu semuanya sifatnya pribadi, kita sama beliau. Apa yang sifatnya pamer ada ego, dah ingin terkenal, ingin disanjung dan sebagainya. Ada artinya gitu. Jadi tetap apa, rendah hati. Rendah hati. Semakin kita rendah hati, hidup kita semakin bahagia. Setuju. Sebenarnya luar biasa, baru tahu karena kan apa biasanya apalagi teman-teman saat di Jakarta atau di mana di Surabaya teman sekolah kita, lihat ada leaknya di balik gini, kayak jadi konotasinya kayak serem banget. Jelasin orang-orang kita yang di Jawa dan luar Bali, liak tuh ilmu suci. Yes, ilmu suci ya. Itu ilmu kesiwaan, bagus sekali. Tapi kalau ada bahasa P di belakang itu namanya ilmu pemeliharaan, tuh ilmu merubah wujud, beda lagi. Beda ya. Kalau ilmu yang merubah wujud dari udah manusia cantik seperti Santi mau jadi ular, mau jadi kodok, mau jadi kera, kan aneh kan? Aneh loh. Nah, itu udah dikasih. Ilmu udah bilang tuh ilmu bawah itu. Ilmu buta berarti gitu. Tapi kalau untuk buah sinar, ada sinar ungu, pelangi yang datang, nah itu dah. Dan kita buat bahagia. Tapi kalau ilmu itu kan membuat bahagia sendiri, tapi membuat sakit orang lain namanya itu. Oh, berarti tetap nggak boleh untuk ilmu, bagaimanapun ilmu yang kita pelajari nggak boleh menyakiti orang lain ya Ratu ya. Ratu. Nah, misal kalau belajar ilmu leak biasanya di mana itu Ratu? Dari diri sendiri kita untuk membersihkan diri, bersyukur itu termasuk juga leak. Leak tuh banyak tipe, banyak jenis kan gitu. Tergantung sekarang guru nabinya. Oh gitu Ratu. Ya, kalau di Bali itu dengan meditasi bisa mengeluarkan cahaya ilahi beliau. Itu udah lihat gitu. Karena pemujaan tetap siwa, kesan yang parwati. Begitu kalau dia pakai buku-buku yang pernah Ratu baca, ada guru-guru di sini yang mengajarkan ada gitu. Ini banyak, yang penting niatnya tadi yang Ratu bilang seperti pisau tadi loh. Iya. Intinya ilmu itu ilmu pelepasan, ilmu lihat itu ilmu pelepasan. Ilmu pelepasan bagaimana Ratu? Jadi pada kita kalau sudah mencapai ilmu peliharaan yang sempurna, kita bisa melepas roh. Kita tahu alam semesta apa isinya, kita mau jalannya kemana, ke sorga, kapan kita meninggal kita tahu. Contoh mau anak Santi sudah umurnya 80 tahun, sudah banyak cucu, kumpulkan cucunya. Wahai anak-anak cucuku, Mbah lagi 1 bulan meninggal, mohon disiapkan. Dan kita udah tahu, udah ada prepare ya. Itu sebenarnya tujuan itu kebaikan. Jadi kita bisa melihat cahaya ilahi, bisa melihat orang begini, bisa melihat. Tapi kita nggak boleh mendoktrin orang jelek, nggak boleh. Tetap kita sebagai pembelajaran diri. Itu yang ilmu sucinya di Bali. Tapi jarang yang mengusulkan ilmu itu. Kebanyakan ilmu ada P-nya salahnya. Itu salah. Jadi kayak memaksa diri untuk terlihat instan, terlihat horor, mistis. Padahal ilmu leak yang saya pelajari yang harus ulas AC yang Ratu ajarkan, kan seperti ulas AC. Kita harus mendoakan jika ada warung sepi, kita doakan agar rame. Mungkin ada orang sakit di jalan agar lupa sembuh. Itu ilmu yang bagus loh ya. Memang itu warisan Nusantara yang memang harus kita lestarikan, tapi malah kita banyak yang ngefitnah. Iya, karena kesalahan saja, kesalahan sejarah saja gitu. Luar biasa obrolannya. Jadi buat teman-teman ini mungkin untuk cahaya terang bagaimana kita belajar untuk menjaga diri, untuk bagaimana untuk menghalau ilmu black magic, mengatasinya. Dan satu ucapkan terima kasih sudah terima Santi sebagai anak Ratu untuk belajar banyak ilmu lah. Santi juga keliling-keliling kan, Ratu juga mungkin mengerti di sini. Jadi Santi ya mungkin Santi berusaha menerima bahwasanya ya udah ini jika memang jalan hidup Santi terima. Terima kasih. Mau didoakan Ratu untuk channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedaya. Semoga dengan adanya channel Santi Chandra ini bisa mengudara seluruh dunia, dan bagi pemirsa yang mendengarkan dan melihat semoga bermanfaat dan bisa sama-sama belajar. Walaupun Ratu seorang istri belum tentu juga benar, mohon dimaafkan apabila ada sesuatu yang salah. Tinggi suksema. Om Santi 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 Om.